Jadi rakitan ini memang upgradable. Jadi buat teman-teman mungkin mau ngerakit nih ya, bajunya ngepres, tapi pengen banget. Nah ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau ngerakit. Hai, welcome back to 1IT Solution. Bersama saya Bayu dan akhirnya kita kembali untuk mereview sebuah PC gaming nih ya. Setelah sekian lama kita nggak nge-review PC gaming, kebanyakan kita lagi hashtag atau live, dan ya akhirnya kita bisa merakit PC gaming, dan nggak cuma PC gaming biasa, karena ini adalah PC gaming yang edisi Kere Hore. Ini biasanya banyak yang senang nih, karena banyak sobat-sobat Kere Hore mungkin mencari referensi ya. Tapi sebelumnya itu saya di sini mau sedikit berbangga ya, karena akhirnya bisa upgrade kursi dari yang kursi biasa, kursi tamu biasa gitu, yang besi itu, akhirnya bisa dapat kursi gaming. Thank you. Hey, that's pretty good. Anyway, di konten kali ini kita memang akan membahas sebuah PC Kere Hore. Tapi ada yang harus saya katakan, bahwa pada rakitan ini itu adalah rakitan yang bisa dibilang itu cukup menyedihkan ya, cukup mengenaskan kalau kita pakai di tahun 2022 atau ke depannya. Ini adalah yang saya maksud PC rakitan yang saat ini ya. Kenapa gue bisa dibilang menyedihkan? Ya kayaknya kalian sudah ada yang mungkin nge-notice bahwa VGA-nya di sini hanya dapat GT730, dan untuk harganya di sini kita memang benar-benar berusaha ngepres sebisa mungkin hingga akhirnya kita bisa mendapatkan harga 4 jutaan. Ya memang menyedihkan. Kayaknya teman-teman juga ada yang paham lah ya dengan performa dari GT730 ini seperti apa. Mungkin kalau kita tarik mundur ke 5 tahun yang lalu, VGA ini masih lumayan. Tapi kalau sekarang memang pretty bad, cukup buruk. Cukup menyedihkan. Tapi ya, di sini nggak kita asal ngerakit aja tanpa ada future plan, begitu ya. Jadi rakitan ini memang upgradable. Jadi buat teman-teman mungkin mau ngerakit nih ya, bajunya ngepres, tapi pengen banget. Nah ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau ngerakit, karena ini masih bisa di-upgrade untuk kedepannya. Nanti apa aja yang di-upgrade akan aku kasih tahu. Tapi sebelum itu ya, kita akan coba perkenalkan dulu untuk komponen-komponen yang kita gunakan kali ini. Dimana untuk prosesornya ini kita pakai tim biru ya, yaitu Intel i3 10100F, dan nggak ada boxnya karena ini adalah tray, sehingga ya itu tadi ngepres budget ya. Kemudian motherboardnya ya ini kelihatan ada MSI H410M B ya, ada B-nya ya terakhirnya. Terus untuk mau bilang VGA udah kelihatan, VGA-nya GT730 ini dari MSI ya, dan ini itu 2 GB DDR3 ya. Ini cukup lama, udah nggak cukup lagi, ini udah lama. Kemudian untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM dari VC Pro yang 8 GB DDR4 2666 MHz. Terus untuk penyimpanan di sini juga kita masih pakai SSD, dan itu di kapasitas 128 GB punyanya VC Pro SATA. Terus power supply-nya ya ini kelihatan Innovation Legacy 400 watt 80 plus gold, dan ini murah sih, bisa kalian cek aja nanti harganya di bawah di kolom deskripsi. Terus untuk casingnya di sini kita pakai Infinity Nebula V4 yang kalau di total ini kita bisa mendapatkan 4,7 juta rupiah, dan ini harga saat ini di toko kita 1IT Solution. Dan semua barang yang kita gunakan ini adalah barang baru ya, nggak ada barang bekas, semuanya masih baru, fresh. Makanya dengan harga 4,7 juta kita hanya bisa dapat segini doang. Mungkin kalau kita cari yang barang bekas bisa lah lebih bagus daripada ini, tapi itu tadi ada minusnya, mungkin di umurnya kita nggak tahu sudah melalui apa saja komponen-komponen yang bekas-bekas ini. Jadi mending beli yang baru aja, karena ini bisa kita expand ya untuk future plan-nya. Nah, ngomongin future plan, tadi kan saya bilang bahwa PC rakitan ini itu upgradable. Nah, kalau misalkan mau upgrade, apa aja sih yang perlu di-upgrade? Mungkin cukup banyak, tapi nggak harus yang terlalu semua. Oke. Kalau pakai terlalu sih nggak enak. Ininya nggak harus semua yang di-upgrade ya, karena untuk prosesor di sini sudah aman ya, i3 Gen 10. Terus untuk motherboard di sini juga sudah aman karena ini sudah support di Gen 10. Dan mungkin kalau misalkan kalian ingin upgrade pun juga boleh, karena ini di seri yang cukup menengah ke bawah ya, nggak menengah ke atas untuk tipe motherboardnya. Jadi itu mungkin hal yang nggak perlu kalian keburu-buru buat di-upgrade sih. Tapi kalau misalkan mau di-upgrade yang lain yang pasti kelihatan itu adalah VGA.
VGA bisa kalian upgrade apapun yang kalian mau, karena di sini untuk casingnya juga ya ada benefitnya. Di sini casingnya besar sehingga kapasitas untuk dual fan bahkan 3 fan pun masih masuk ya. Nah, yang jadi masalah power supply-nya. Power supply-nya di sini masih pakai 400 watt. Upgrade sesuai dengan VGA yang akan kalian gunakan. Mungkin di upgrade di 500, 550 atau 600, 750 ya terserah lah. Kalian sesuaikan aja sendiri dengan VGA yang kira-kira akan kalian gunakan. Terus di sini nggak ada cooling system ya, cukup menyedihkan karena di sini nggak ada cooling system dari casingnya. Ini bener-bener polosan aja kayak gini. Mungkin diperhatikan aja di bagian belakang, atas, depan itu sudah ada space-nya. Hanya saja untuk cooling systemnya di sini nggak dikasih. Mungkin ya itulah plus minusnya dari casing ini. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu pricey, ukurannya besar. Kalian bisa gunakan 3 fan VGA sekaligus, yang artinya yang mungkin di upgrade ke 3090 pun kayaknya bisa. Meskipun banyak yang harus di upgrade sih. Itu hanya contoh aja ya. Intinya untuk casing di situ kekurangannya adalah nggak ada fan-nya. Jadi kalian bisa nambah sendiri mau fan yang ya single satuan atau mungkin langsung yang cooling system yang liquid cooling atau water cooling, terserah kalian. Terus untuk RAM-nya juga di sini itu masih 8 GB. Di sini untuk slotnya ada 2. Jadi kalian cukup tambahin 8 GB sehingga kalian bisa mendapatkan 16 GB. Penyimpanan juga masih di SATA 128 ya. Kalau misalkan mau nambah NVMe, di sini apakah sudah support? Sepertinya sudah. Ya, sudah ada. Dan kalian bisa nambah NVMe atau kalian bisa tambah hard disk untuk penyimpanan game kalian bisa lebih banyak ya. Karena ini ngepres dan memang targetnya untuk PC ini itu kita ke gaming e-sport, nggak yang AAA, nggak. Ini nggak nyampe sih malahan ke AAA, jauh banget untuk AAA. Kenapa? Karena kita masih pakai VGA ini, VGA yang cukup old, but not so good. Upsi. Tapi memang inilah faktanya. Kalau kita ngomongin penggunaannya di tahun kita saat ini 2022, jauh banget sih performanya. Sehingga ya begini adanya, cuman 4,7 juta kita dapat MSI GT730 untuk VGA-nya yang masih 2 GB. Buat main game e-sport kira-kira gimana? Nah, kita langsung aja masuk nih ke pengujian kita kali ini. Tapi sebelum masuk ke game, seperti biasa kita akan coba lihat untuk benchmarknya. Kira-kira seperti apa hasil dari benchmark PC rakitan Kirehore kita kali ini. Jadi kita masuk ke pengujian yang pertama, kita ada di Cinebench R23 dan di sini kita langsung pengujian di multicore-nya, dan untuk hasilnya di sini lumayan baik, yaitu ada di angka 5528, dan untuk single core-nya juga di sini cukup baik, yaitu adalah 1118 poin. Kemudian kita lanjut aja ke Geekbench 5. Di sini untuk Geekbench 5-nya kita bisa mendapatkan 3351. Skor yang nggak terlalu baik ya, tapi memang segitu adanya. Anyway, kita lanjut aja ke PC Mark 10. Untuk PC Mark 10 ini adalah pengujiannya keseluruhan ya, dari workstation, dari nulis Word atau apapun itu semuanya di sini diuji di PC Mark 10, sehingga di sini untuk hasilnya kita sebutkan yang pertama adalah overall skornya ada di angka 3567 poin. Kemudian untuk essentials di sini kita bisa mendapatkan 8460 poin. Ini poin yang cukup baik ya. Lanjut untuk di productivity ada di 6070 poin, dan yang terakhir untuk digital content creation itu ada di 2400 poin. Di sini bisa kita simpulkan nih ya, untuk editing di sini masih sangat tidak recommended karena skornya aja udah kelihatan kecil. Gimana nanti kalau kalian coba, karena RAM-nya juga kecil ya. RAM-nya masih ada 8. Kalau buat ngedit nih ya, ngedit video ataupun kalian mau Photoshop sebetulnya masih bisa. Cuman untuk penggunaan yang cukup berat dalam artian kalian harus multitask, buka Google Chrome, buka foto atau apapun itu mungkin cukup gitu deh ya, intinya cukup berat. Dan kita masuk ke pengujian gamenya ya, dan di sini gamenya kita nyobain game e-sport. Enggak sih, ada satu yang enggak, yaitu adalah Genshin Impact. Untuk Genshin Impact ini kita nyobain di settingan 720 low. Kita setting aja FPS-nya di 60 meskipun kita nggak menyentuh 60. Dan oh iya, ini kita nggak nge-record in game dari PC-nya langsung ya, jadi kita record dari kamera karena supaya performanya itu nggak ada pengurangan. Sebelumnya ini sudah saya coba
sehingga kalau misalkan saya sambil record in game ternyata performanya bisa turun 10 fps. Jadi daripada ada penurunan mending kita pakai kamera aja. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk Genshin Impact itu kita bisa mendapatkan kurang lebih FPS-nya di 35 hingga 40 fps. Yang mana ini masih playable, masih aman-aman aja. Meskipun gambarnya di sini cukup burik ya. Karena di sini untuk settingan render resolution-nya ada di 0,6, nggak di 1. Ya karena cukup berat juga sih ya untuk Genshin Impact. Jadi caranya adalah kita di sini sedikit mengorbankan resolusi dan juga render resolution. Oke, lanjut untuk game berikutnya. Di sini kita main CS:GO dan untuk CS:GO ini sendiri kita pakai settingan yang paling low. Kemudian untuk resolusinya ada di 720 dan di sini kita main deathmatch saja dan untuk FPS-nya ada di pojok kiri atas ya. Itu untuk FPS-nya cukup baik. Yaitu ada di angka 80 hingga 100-an FPS dan selama main pun juga masih oke-oke aja ya. Nggak ngelek banget gitu, nggak patah-patah banget, cuma masih lancar sih, alhamdulillah ya. Oke, lanjut kita untuk game tembak-tembakan yang berikutnya dan ini cukup populer yaitu adalah Valorant. Dan untuk Valorant ini sendiri kita pakai settingan low tapi untuk resolusinya kita setting di 1080. Kenapa kok di 1080? Karena memang kelihatan banget sih ini untuk performa dari PC rakitan ini kalau buat main Valorant itu masih oke ya. Sehingga untuk Valorant ini sendiri kita bisa mendapatkan 80 hingga 100-an FPS tanpa ada FPS drop yang terlalu jauh atau parah-parah banget. Di sini masih aman-aman aja, nggak ada shuttering juga, nggak patah-patah. Jadi ini playable banget sih untuk game Valorant. Dan memang semestinya seperti itu ya, karena Valorant itu cukup ringan. Dan kita lanjut aja nih ke game yang berikutnya, yaitu Dota 2. Di game Dota 2 ini kita pakai settingan 1080 juga, tapi untuk preset settingannya di sini low semua. Untuk render resolutionnya dari Dota ini kita nggak turunin, kita pakai di 100%. Dan kita langsung nonton aja nih ya gameplay yang lagi jalan. Dan ini kita bisa mendapatkan FPS-nya itu kalau dirata-ratakan semua itu ada di 40 hingga 70 FPS. Meskipun kalau kalian lihat ketika lagi nggak war itu ada di 60-an FPS. Nah, tapi kalau sudah mulai war nih ya, udah mulai keluar banyak efek dan segala macam, itu ternyata ada penurunan. Sebenarnya kurang lebih nggak di 40 pas ya, ada di turun kadang di 30-an, tapi ya kita anggap aja 40 karena lebih banyak keluarnya di 40-an FPS. Tapi untuk overall itu masih oke banget sih untuk main game Dota 2 ini. Kalau misalkan kalian kurang puas dengan performanya, kalian bisa turunkan yang pertama render resolutionnya, terserah mau ke 80 atau 60%. Kemudian untuk resolusi juga kalau misalkan kalian ingin lebih bagus lagi performanya, turunin ke 720 sehingga kalian harusnya bisa mendapatkan 60 FPS ke atas. Lebih baik lagi lah ya performanya, karena di 1080 aja udah cukup baik. Gimana kalau kita pakai di 720 dengan render resolution yang kecil. Begitu. Jadi untuk game Dota 2 di sini masih tercover, playable banget. Kemudian kita lanjut aja nih ke game PUBG Steam ya. Di game PUBG Steam ini kita pakai settingan yang very low untuk resolusinya 720 dan kita di sini masih di training ground aja. Dan wow, ternyata PUBG Steam nggak playable banget sih ya. Nggak tahu kalau PUBG Lite harusnya bisa. Tapi kalau di PUBG Steam ini nggak playable, kita bahkan masih di training ground. Kita hanya mendapatkan 20 hingga 25 FPS. Not good. Nggak playable sih ini. Kalau main FPS dengan FPS yang seperti itu kayaknya, aduh, susah ya. Untuk aiming kayaknya susah banget. Jadi kayaknya untuk PUBG Steam di sini nggak playable. Dan kayaknya kita nyobain game yang kemungkinan nggak playable juga karena ini adalah Apex Legends. Apex Legends ini game yang cukup berat juga sih, tergolong berat untuk kelas game e-sport. Dan untuk settingannya sendiri di sini saya pakai low untuk resolusi 720. Kita masih di training ground juga nih. Kita belum masuk ke dunianya. Tapi FPS-nya sudah kelihatan ya. Di sini kita hanya di 20 sampai 30-an FPS dengan stabilnya kurang lebih di 26 FPS. Yang mana kalau misalkan kita main pun pastinya juga bakalan nge-lag banget. Jadinya nggak playable banget sih. Jadi untuk kesimpulannya, Apex Legends ini kita masih nggak bisa ya, masih belum sanggup ya. Sehingga untuk PC rakitan ini mungkin kalian harus tanamkan beberapa e-sport. Ada yang harus nggak bisa nih seperti Apex dan juga PUBG Steam. So, jadi seperti itu untuk hasil benchmark dari PC rakitan ini. Dan kalau menurut saya memang ini itu ya kayak tadi yang awal yang saya bilang bahwa ini cukup menyedihkan. Tapi kalau misalkan kalian ada budget ya,
kalian bisa ganti aja langsung VGA-nya sama power supply-nya di upgrade. Udah ya, 2 itu doang lah seenggaknya. Awal-awal kalian cukup upgrade 2 itu, kalian udah bisa main Apex sama main PUBG Steam. Itu udah bisa harusnya. Kalau misalnya kalian upgrade-nya ke 750 mungkin nggak worth it. Nggak mungkin sih, itu maksudnya ya nggak worth it. Intinya kalau misalnya kalian dari sini upgrade-nya nanggung, itu rugi sih rasanya ya, karena performanya nggak ada peningkatan jauh. Jadi langsung aja ke 1050 atau ke 1650, 1660 atau mungkin langsung ke 2000 series, 3000 series, itu lebih bagus lagi. Tapi ya itu tadi, power supply-nya juga harus di-upgrade ya. Untuk yang lainnya kalian nggak perlu upgrade, ini masih aman-aman aja sih. Mungkin kalau mau ya RAM-nya dulu, habis itu SSD-nya kalian tambahin hard disk. Untuk motherboard sama CPU-nya itu mungkin nggak usah dipegang-pegang dulu lah, itu masih aman-aman aja. Seenggaknya untuk beberapa tahun ke depan ini masih oke ya untuk motherboard dan juga CPU-nya, tapi yang lainnya enggak. Anyway, itu adalah konten rakit Kirihori kita kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Gimana menurut kalian? Worth gak sih untuk beli rakitan ini? Coba ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian ada requestan, kalian bisa juga tuliskan aja di komentar. Mungkin jika menarik akan coba kita rakitkan, oke? Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian kepingin beli rakitan ini atau mungkin mau memodifikasi sedikit, mau coba merakit dengan racikan kalian sendiri, kalian bisa langsung beli aja komponennya di One IT Solution. Untuk linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.